Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Charles Sun. Dia adalah anak dari seorang bos gangster triad Taipei. Saat membuat kue, Charles dikejutkan dengan kemunculan 3 pria bertopeng yang hendak membunuhnya. Tak sulit bagi Charles untuk menghabisi ketiganya. Tak berselang lama, datanglah 2 anak buah Charles untuk membereskan jasad para pelaku. Dan inilah Big Sun, ayah Charles sekaligus bos besar gangster triad. Karena khawatir dengan keselamatan putranya, Big Sun sengaja datang, padahal seharusnya dia bersembunyi. Big Sun heran kenapa mereka hanya 3 orang dan menyerang Charles di rumahnya. Seharusnya Charles tidak membunuh ketiganya agar dia bisa mendapatkan informasi dalam penyerangan ini. Meski belum ada kepastian, Charles begitu yakin dalangnya Sleepy Chan yang ingin membalas kematian Xing di dermaga. Tiba-tiba Big Sun diterjang timah panas yang ditembakkan dari luar. Setelah serangan tersebut, tangan kanan Big Sun yang bernama Yuan mengamankan seluruh aset. Status siaga perang diberlakukan. An organized, sophisticated attack like that? Sedangkan Big Sun dalam kondisi koma. Charles masih begitu yakin pelakunya Sleepy Chan dan anaknya Drowsy. Yuan meminta Charles untuk fokus melindungi ibunya seperti perkataan ayahnya. Charles harus tahu ibunya adalah kunci kekuatan mereka. I know. Singkat cerita, Charles terbang ke Los Angeles untuk menemui ibunya. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan seorang mahasiswa yang menjadi supir taksi online bernama Bruce Sun. Dan inilah ibunya Bruce yang bernama Aileen. Bruce menyelesaikan ujiannya lebih cepat, bukan karena pintar, namun karena dia butuh waktu mencari uang untuk membayar kuliahnya. It's a down payment. Bruce menemui sahabatnya yang bernama TK untuk meminjam uang. I need a favor. 5,000. Sebenarnya, uang kuliahnya sudah diberikan ibunya, namun Bruce menggunakannya untuk kursus akting. Tidak punya $5.000 seperti permintaannya, TK mengajak Bruce untuk menjadi pengedar narkoboy. Hendak turun dari pesawat, seorang pramugari mengirimkan informasi tentang Charles kepada seseorang. Setelah mampir membeli kue, Charles datang ke rumah ibunya di Los Angeles. Karena tidak ada yang membuka pintunya, Charles masuk ke dalam. Namun tiba-tiba, seorang pembunuh bertopeng muncul menyerang Charles. Pertarungan sengit pun terjadi. Akhirnya, Charles berhasil mengalahkannya. Namun, dia tidak langsung membunuhnya. Setelah diberi sebatang utbray, Charles memaksanya buka mulut. Apakah Sleepy Chan yang telah mengutusnya? Dia tertawa lalu berkata, membasmi kejahatan harus menyeluruh. Dan ternyata ibunya Charles adalah Aileen. Dia senang bisa bertemu dengan anak sulungnya lagi setelah sekian lama berpisah. Berasal dari keluarga gangster, Aileen sendiri nampak biasa-biasa saat melihat ada mayat di rumahnya. Namun dia terkejut saat mendengar Big Sun ditembak. Aileen berpendapat, meski Sleepy Chan adalah gangster saingan keluarganya selama 20 tahun terakhir, bukan berarti penyerangan ini dilakukan mereka. Charles melihat foto adiknya yang tampak lemah. Ibunya beralasan adiknya tidak tahu dengan asal-usul keluarga mereka. Karena Aileen menyembunyikan semuanya. Tidak mewarisi darah gangster, Bruce berkeinginan menjadi seorang aktor. Untuk melindungi ibu dan adiknya, Charles akan mencari gangster lokal di wilayah ini. TK membawa Bruce ke bandar narkoba yang menyuplai barang jualannya pimpinan seorang wanita bernama May. Bruce akhirnya resmi diterima sebagai pengedar narkoboy. Di waktu yang sama, Charles datang ke sana untuk mencari gangster sewaan. Tiba-tiba, Charles menemukan adiknya berada di sini. Bruce terkejut karena pria yang menyeretnya ini adalah kakaknya. Namun langkah Charles untuk membawa adiknya pulang dicegah oleh komplotan gangster ini. Di waktu yang sama, komplotan pembunuh bertopeng kembali beraksi. Charles diseret ke hadapan May. Setelah melihat identitasnya, May terkejut karena Charles Sun dikenal sebagai legenda triad.
Ayahnya ketua Jet Dragon, pria terbesar di Taiwan yang dikenal bengis dan brutal. Bruce pun terkejut karena sebenarnya dia anak seorang gangster sultan yang memiliki banyak kekayaan. Charles menawarkan pekerjaan untuk Mei dan anak buahnya dengan bayaran mahal. Tapi Mei menolak. Charles kembali dipukuli sampai komplotan gangster ini kelelahan. Saat itulah Charles pun bangkit. Salah satu pembunuh bertopeng memasang bahan peledak. Bruce sempat disandra oleh Mei, namun tiba-tiba ini yang terjadi. Mei dihabisi oleh mereka. Karena wajah Charles tertutup, mereka tidak berhasil menemukannya. Bruce segera membawa Charles dari sana dengan bantuan si TK. Mereka kembali ke rumah saat Alan sedang memutilasi jasad si pembunuh. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Di sini, Bruce baru sadar bahwa dirinya bagian dari keluarga gangster yang sudah terbiasa dengan darah dan mayat. Sebagai penikmat kuliner, Charles merasakan sensasi yang tidak biasa saat dia menggigit cakwe buatan Mang Asep. Charles ingin melibatkan adiknya dalam perang gangster ini. Namun ibunya tidak setuju karena Bruce pria lembut yang tidak mengenal dunia hitam. Bruce harus fokus dengan kuliahnya, seakan tidak pernah ada yang terjadi. Meski Alan sudah menyuruh Charles mengantar Bruce ke kampus, tetap saja Charles ingin mengenalkan Bruce dalam dunia gangster. Bruce disuruh mengantarkan koper yang berisi potongan jasad si pembunuh, sedangkan potongan kepalanya sengaja ditinggalkan di dalam mobil. Bruce mengantarkan koper ke pria botak, si kolektor binatang buas. Karena si botak balik menyuruh Bruce mengantarkan biawak, akhirnya Charles turun tangan memberinya pelajaran. Si botak mengingatkan tentang saling menghormati sesama triad sesuai kode etik Guanxi. Ditanya tentang identitas si pembunuh, dia mengaku tidak tahu, namun menyebut seorang perantara yang dijuluki Spider. Setelah Charles pergi, diam-diam si botak menghubungi seseorang memberitahu kemana Charles pergi. Dalam dunia triad, Guanxi sangat penting karena mereka selalu dikelilingi pembunuh dan pencuri yang bisa mengacaukan bisnis. Wakil jaksa wilayah Los Angeles yang bernama Alexis datang ke TKP. Meski klub malam ini tidak memiliki CCTV, namun Alexis melihat kamera yang berada di atas tepat di depan gang ini. Penyelidikan dilakukan kepolisian, termasuk rumah TK yang didatangi 2 aparat. Sementara itu, Alan mencari informasi pembunuh itu dari komunitas emak-emak yang hobi main mahjong. Charles membeberkan organisasi Jet Dragon dibentuk oleh ayahnya dari nol. Dari mulai bisnis narkoboy, persenjataan, hingga penyelundupan. Charles berambisi untuk menghancurkan Sleepy Chan hingga ke sarangnya. Meski ibunya mendidik Bruce dengan lembut, faktanya DNA gangster mengalir dalam darahnya. Charles datang ke rumah si Spider, sedangkan Bruce menunggu di dalam mobil. Karena sedang ada acara pesta ulang tahun, dia melihat beberapa pria masuk menggunakan kostum dinosaurus, namun sambil membawa persenjataan. Spider terkejut dengan kemunculan Charles yang ingin tahu identitas potongan kepala yang dia tunjukkan. Namun Bruce keburu muncul di balik kaca, memberi peringatan akan datangnya bahaya. Charles hadapi para pembunuh ini seorang diri. Mereka berhasil kabur, meskipun Charles gagal mendapatkan identitas kelompok pembunuh ini berasal. Alexis menekan si TK agar menyebutkan identitas 2 orang yang penuh debu ledakan dari klub itu. And where are they? Charles selanjutnya mengantar Bruce ke kampus. Santuy menikmati cakwe, satpam melihat baju yang digunakan Charles penuh darah, disusul dengan kemunculan si polisi dan Alexis. Guy over here eating churros and he's covered in blood. Dan ternyata Alexis mengenal Charles karena mereka tumbuh bersama di Taipei. Mereka curiga dengan rambut yang keluar dari tas yang dibawa oleh Charles. Melihat dari dalam kelas, Bruce khawatir kakaknya dalam bahaya. Alhasil, dia melepaskan biawak yang dibawanya, membuat gempar seisi kampus. Kesempatan ini dimanfaatkan Charles dan Bruce untuk kabur. Kembali ke rumah, Alan mengomeli 2 anaknya ini.
Alan memberikan nama dan alamat si pembunuh itu yang dia dapatkan dari toko sepatu. Charles teringat dengan pita merah yang dilihat ayahnya dari rambut para pembunuh itu sama persis dengan yang digunakan pembunuh yang datang ke rumah ibunya. Tiba-tiba Alexis datang ke sana. Alexis mengaku sudah tahu dia dan adiknya berada di dalam klub yang diledakkan. Jaksa cantik ini juga sudah tahu apa yang menimpa ayahnya di Taipei. Triad boss gets shot, but Alexis berharap Charles menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Charles enggan meski mereka teman baik sejak kecil. Kembali ke kampus, Bruce dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita yang penuh dengan tato menatap tajam ke arahnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Menyamar jadi cleaning service, Alan masuk ke dalam rumahnya si pembunuh bertopeng. Dia menemukan pita merah di dalam kamarnya. Tiba-tiba, salah satu antek kelompok ini muncul di sana. Alan bersiap untuk menghadapinya. Namun yang terjadi, dia malah berteriak histeris. Sambil membuat cakwe, Charles dihubungi Yuan yang ingin tahu kondisi di LA. Meski berantakan, ibu dan adiknya baik-baik saja. Sedangkan ayahnya masih dalam kondisi koma. Yuan mendapat informasi salah seorang bos gangster pimpinan Komite Emas telah dibunuh. Charles menduga Sleepy Chan bekerja sama dengan kelompok gangster yang memakai topeng dan pita merah sebagai simbolnya. Tak hanya cakwe, ternyata Charles membuat gulai kepalanya si pembunuh bertopeng. Charles meminta Yuan mengirim 2 anak buahnya ke LA untuk membantunya. Demi mengulur waktu, Charles akan melakukan perundingan damai dengan Sleepy Chan. Tiba-tiba, Alexis mengirim pesan mengajaknya makan siang. Bermaksud ingin membantunya, Alexis paham betul Charles berada dalam posisi bahaya. Karena itu, dia butuh kerjasamanya untuk mengatakan dalang di balik serangan terhadapnya. Meskipun Alexis bukan polisi, Charles menilai jaksa sama saja bagian dari penegak hukum yang tidak dia sukai. Hello? Tiba-tiba, ibunya menghubungi Charles karena Bruce tidak menjawab pesan dan teleponnya. Dia mulai khawatir. Meski Alan mengatakan tidak butuh bantuan Charles untuk mencari Bruce, namun menurut Alexis, itu artinya ibunya itu sangat membutuhkannya. Singkat cerita, mereka berdua tiba untuk mencari keberadaan Bruce. I put the word out that I want to hang 干掉他. That Be my guest. Whatever you want. fine. Yes. Bruce usually prefers to wing it. oh, I'm Grace. You might have mentioned me. Menurut temannya yang bernama Grace, Bruce tampak ketakutan saat seorang wanita yang penuh tato muncul di hadapannya lalu menculik Bruce. Dia kira itu bagian dari pelajaran aktingnya Bruce. Alan mengenali wanita itu setelah Grace mematikan tato burung bangau di lengan kanannya. Rupanya Bruce dan sahabatnya TK sedang disekap oleh wanita ini. Ternyata wanita yang bernama Jun ini adalah saudarinya Mei yang ingin membalas dendam. Kedua jempol tangannya si TK dipatahkan. Untuk mendapatkan lokasi rumah wanita yang mereka cari, Charles diajak ibunya ke rumah Mahyong. Jangan salah, emak-emak yang berada di tempat ini berasal dari berbagai kalangan. Dari mulai selingkuhannya pejabat, penjahat, hingga penjahit ada di sini. Anything about Pastor Liu? Oh, sure. Eileen, who is it? He used to be so fat. Tak aneh jika Alan yang mengaku sebagai perawat mudah mendapatkan informasi. He has testicle torsion. Keep telling him. Oh. Mengenai insiden di klub itu, Alan menduga dalangnya kelompok Bangau Putih. Bandar besar pemasok narkobonya berasal dari lembah San Gabriel dan Tony Tang adalah penghubungnya yang menyamar jadi pemilik restoran makanan laut Alhambra. Bruce sudah meyakinkan Jun bahwa dia dan kakaknya tidak terlibat dalam tewasnya Mei. Karena tidak percaya, Bruce hendak diberi pelajaran. Terpaksa, Bruce mengatakan lokasi alamat Charles kepadanya. Tell me what I want to know. I'm going to tattoo a penis on your face. I'm an improviser. Tiba di restoran, anak dan ibu ini kembali berselisih. Charles meminta Alan menunggu di dalam mobil.
Namun tetap saja dia masuk lewat pintu depan sementara Charles melalui pintu belakang. Mengaku melihat Cucunguk, pelayan disuruh memanggil bosnya. Dan inilah Tony Tang, dia terkejut setelah Alan menyebut narkobonya dia selundupkan di dalam perut ikan. Alan diajak ke kantornya. Di sini, Alan melihat proses penyelundupan narkoba yang Tony lakukan. Dia mengira Alan bekerja untuk polisi. Alan berpura-pura dari BPOM. Alan melihat di layar CCTV anaknya sedang berjibaku dengan anak buahnya Tony. Padahal Tony tidak menyadari. Bait. Eventually, he sold the business to Like father, like son. So sorry, Trev Lobster. Alan pulang mendapatkan lobster gratisan sedangkan Charles mendapatkan alamat gudangnya bangau putih. Charles ditugaskan untuk menyelamatkan adiknya, sedangkan Alan akan mencari rumah aman untuk mereka. Bruce mengajak TK untuk kabur karena dia sudah memberi alamat palsu kepada wanita itu. Ternyata TK yang membocorkan alamat rumah dan kampusnya Bruce. Mereka menendang gerbang berharap ada yang membantu. Padahal Jun berada di sana. Jun menceritakan kisah hidupnya yang terlantar dengan Mei setelah kepergian orang tua mereka. Tiba-tiba Charles muncul di sana. We were 10. Good at fighting that the world started to come to us for protection. Charles, come on! Saat mereka akan bertarung, Bruce mencegahnya karena ini murni salah paham. Para pembunuh itu ingin menghabisi Charles, tapi naasnya Mei yang menjadi korban. Sleepy Chan lah musuh bebuyutan keluarga Bruce. Berada di pihak yang sama, akhirnya mereka bekerja sama untuk memburu mereka. Oh, my baby boy. About improv? It's fine. I'm fine. Kini mereka berkumpul di rumah baru. Bruce memperkenalkan Jun kepada ibunya, lalu mereka makan bersama. Di sini, Alan mengizinkan Bruce terlibat dalam masalah ini, namun dia juga harus tetap fokus pada kuliahnya. Jun menceritakan, ada seorang pria yang minta ditato dan kebetulan dia memakai pita merah. Tulisannya adalah, membasmi kejahatan harus menyeluruh. Tulisan yang sama yang Alan temukan di rumahnya si pembunuh bertopeng. Charles yakin para pembunuh ini sangat terkoordinasi. Semua kelompok gangster takut kepada mereka. Alan sendiri sudah memegang identitas dari Tony Tang yang bernama Tang Xiaolu. Istri pertamanya adalah sepupu kedua Sleepy Chan. Mereka menjalankan kasino ilegal. Untuk yang satu ini, Jun yang akan menghabisinya untuk memancing Sleepy Chan keluar. Base. About it for years. Keesokan hari, Alexis diberitahu tentang restoran makanan laut itu. Thought you didn't talk to cops. I thought you weren't a cop. Ternyata Tony Tang ditemukan sudah tewas. Dan ternyata salah satu anggota pita merah itu menyamar jadi polisi dengan tato di lengan kanannya. Dua anak buah Charles, si cewek yang bernama Xing dan si botak Blood, tiba di LA. Untuk membicarakan masalah perang antar gangster ini, Alan tidak ingin Bruce dilibatkan meski Charles memintanya tetap ikut, karena dia bagian dari keluarga triad ini. Xing mendapat informasi Sleepy Chan siap bertemu. Bos triad itu akan membawa putranya Lee dan anak buahnya. Dugaan mereka, Sleepy marah setelah Charles membunuh salah satu anak buahnya. Pertemuan rencananya dilakukan di tempat netral. Tapi mereka mesti hati-hati jika Sleepy dan antek-anteknya berkhianat. Bruce mengusulkan pertemuan dilakukan di tempat spa Korea yang buka 24 jam tanpa diperbolehkan membawa senjata. Sebagai orang Korea, TK mengaku kenal dengan para krunya. Dan saat ini, Sleepy Chan sudah mendarat di LA. Keesokan paginya, Bruce datang ke kampus dikawal oleh Blood. Karena menunggak SPP, Blood langsung mengeluarkan 3 gepok uang untuk membayar iuran kuliahnya Bruce 3 semester sekaligus. Mengaku sebagai pamannya, Blood melihat Bruce yang sedang PDKT dengan si Grace. Di dalam pita merah itu, ternyata Alexis menemukan kode QR yang bisa dibuka dengan ponsel milik Tony Tang.
Masalahnya, ponsel itu terkunci. TK mengajak Charles menemui bos gangster Korea untuk meminta persetujuan menggunakan spa-nya. Dan inilah sosok Lee yang ikut datang untuk memastikan keamanan tempat ini. Mafia Korea ini setuju setelah mereka memberikan uang. Sleepy sudah menyetujui semua persyaratan dalam pertemuan nanti, kecuali satu hal. Ternyata mereka tidak mau Alan ikut hadir dalam pertemuan sejarah ini, karena kehadiran wanita dianggap sebagai penghinaan. Lagian, Charles tidak ingin ibunya ini berada dalam bahaya. Singkat cerita, Charles bersikeras mengajak Bruce ikut dalam pertemuan nanti demi melindungi keluarga mereka. Ketika Bruce makin dekat dengan Grace, berbeda dengan Charles yang tidak berani mengungkapkan isi hatinya kepada Alexis. Dari potongan jari bos mafia itu, Alexis bisa membuka ponselnya termasuk kode QR di dalamnya. Baru saja membaca pesannya, tiba-tiba ponsel itu mati. Namun, dia sempat melihat ada sesuatu yang akan terjadi di spa Korea. Baru saja menghubungi rekannya di kepolisian, tiba-tiba Alexis diserang pembunuh bertopeng. Alexis berhasil menyerang matanya menggunakan keripik seblak level 100. Charles dan Bruce dibantu Blood dan Shing siap melakukan pertemuan. Jika sesuatu menimpanya, Charles berpesan kepada Blood untuk menjaga ibu dan adiknya. Namun tanpa mereka sadari, Bruce langsung diculik. Lee meminta Charles yang masuk ke dalam ruangan spa. Charles baru sadar adiknya disandra sebagai jaminan. Tapi ternyata Bruce yang melakukan pertemuan dengan Sleepy Chan. Bruce digunakan sebagai negosiator. Dia harus mengambil utbra yang diberikan bos triad ini. Then put the cigarette into your pocket. I can't hear anything. 瓜当我们之间的坏人， Ads? 苍蝇不叮无缝蛋。 Faktanya, Sleepy mengatakan bahwa sebenarnya musuh mereka itu sama. Karena itu, mereka harus bersatu. Tak diduga, pembunuh bertopeng tiba-tiba muncul dari dalam pasir untuk membunuh Sleepy. Mendengar adiknya dalam bahaya, Charles segera berlari menyelamatkannya. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Begitupun dengan Blood dan Shing yang berupaya meladeni kelompok pita merah. Charles dan Lee akhirnya bekerja sama untuk menghadapi mereka. Para penjahat bertopeng ini dibantai habis. Mereka sisakan satu untuk diinterogasi. Setelah membuka topengnya, tiba-tiba dia mengeluarkan peledak. What do you want? Charles yang terluka berupaya keluar dari tempat itu. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Alan sangat khawatir setelah melihat berita banyaknya korban yang tewas dalam tragedi pembantaian di dalam spa. Tak berselang lama, datanglah Bruce ditemani Blood dan Shing. Namun mereka tidak tahu di mana Charles berada. Jika Sleepy bukan dalangnya, siapakah mereka ini? Have you ever spoken to Sleepy Chan? Karena bahasa Mandarinnya yang payah, Bruce tidak mengerti ucapan terakhir Sleepy yang mengatakan LOL. I need a mental health day. Alan meminta Blood yang mencari Charles, sedangkan Shing mengawal Bruce ke kampusnya. Ternyata Charles berada di rumahnya Alexis setelah dia muncul menyelamatkannya. Untuk menghubungi keluarganya, Charles butuh ponsel yang dia tinggalkan di dalam loker spa. Charles terkejut karena Alexis mendapat serangan serupa dari kelompok pita merah. Meski tidak sepintar Charles, namun wakil jaksa ini masih bisa memasak telur ceplok Waema. Alexis dinilai bisa menghancurkan karirnya karena menampung penjahat seperti Charles. Itu karena dia tidak mau terjadi sesuatu kepadanya.
3 years ago. Alexis kembali pergi untuk membawakan ponsel Charles dan baju ganti. Shing mulai paham sebenarnya yang diucapkan Sleepy bukanlah LOL, namun luo-luo yang artinya Rolodex. Kesimpulannya, kelompok gangster pita merah itu sedang memburu ibunya karena Rolodex adalah julukan Alan. Alan sendiri sedang mencari informasi dari seorang mafia penjual senjata bernama Hong. Are you interested? Tiba-tiba, komplotan pita merah itu mengepung Alan untuk membawanya pergi. And I'm a coward. Alexis berhasil mendapatkan ponselnya Charles dari mobil polisi. Bosan berada di dalam apartemen, Charles membereskan rumah Alexis dan mencari bahan baku pembuatan kue. Salah satu bos gangster pita merah mengaku tahu semua tentang para pimpinan triad yang menyembunyikan identitas mereka masing-masing. Meski puluhan tahun lamanya dirahasiakan, hanya ada satu orang yang mengetahuinya, yaitu Alan. It must have been a great burden. You're welcome. Dia dipaksa menulis semua pimpinan triad yang ada di dunia. Tidak gentar dengan ancamannya, Alan mengajaknya negosiasi. So go get me some good tea. Setelah menyelesaikan kuenya, Alexis datang membawakan ponselnya Charles. Someone bakes for them like this, they do. Dia terpukau dengan kue buatan Charles yang sangat lezatos. Untuk mengetahui siapakah mereka, Charles meminta bantuan Alexis mencari daftar pengusaha Asia yang dibunuh 2 bulan lalu. No. Wow, I just want to point out that us. Datang ke rumah Mahyong, Bruce mendapat informasi tentang mafia bernama Hong yang menjual senjata yang mungkin saja mengetahui keberadaan ibunya. But he has a lot of information. Alan melihat kelompok ini beranggotakan banyak anak muda. Dia akan memberikan seluruh jaringan bisnisnya Sleepy yang berada di LA asalkan keluarganya tidak diganggu lagi. What do you want? Tapi dia mengaku sama sekali tidak tertarik dengan uang. Mengaku sebagai kelompok gangster bernama Boxer justru ingin membakar seluruh uang milik triad. Karena ponselnya mati, Charles masih kesulitan menghubungi ibu dan adiknya. Letters reminder to never get sent. Alexis makin kepincut oleh Charles dan setelah itu mereka pun celepot. Berhasil menemukan si Hong, Bruce memaksanya mengatakan di mana ibunya. She's not here. Setelah kedua tangannya ditancap besi, akhirnya dia buka mulut dan mengaku menjebak ibunya kepada kelompok itu. Blood ternyata sedang mengawasi lokasi terakhir ibunya dibawa oleh mereka. Dia beritahukan ini kepada Bruce dan Shing. Tanpa rasa takut, Blood akan masuk ke sana. Kelompok pembunuh bertopeng ini mengaku telah menyerang Big Sun, dan Charles telah membawa mereka kepada Alan. Meski diancam akan disakiti, Alan tetap santuy, tidak mau memberikan daftar para bos triad kepada mereka. Tiba-tiba mereka menyeret Blood. Start writing. Mengancam akan membunuhnya jika Alan masih keras kepala. Blood mengaku ikhlas dan tetap setia kepada keluarga Sun sampai akhirnya dia ditembak mati. I won't do it. Kini mereka mengancam akan membunuh Bruce yang membuat Alan balik mengancam. Saat Alan akan ditembak kakinya, muncullah Bruce membawa puluhan ibu-ibu ke markas ini. Akhirnya, Alan berhasil selamat. Meski Bruce tidak percaya, Blood telah tewas. Kini mereka tahu kelemahan Alan ada pada Bruce. But we still got what we needed. Pembantaian brutal terhadap para pengusaha Asia sampai saat ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Tidak ada satupun korban ini yang dikenali oleh Charles. Alexis kembali meminta kerjasama dari Charles, namun tetap saja Charles tidak mau melibatkannya. Setelah Charles pergi, Alexis menghubungi seseorang untuk segera diaktifkan. Setelah mendapat persetujuan jaksa, Alexis menyadap ponselnya Charles untuk melacak posisinya. You should be able to see it now. Alan nampak senang Charles pulang dengan selamat. Kini mereka harus menyusun rencana untuk menyelesaikan ini semua. Bruce diminta menghafalkan semua nama bos triad yang selama ini dirahasiakan oleh ibunya.
But the information only had value. Ini juga yang menjadi alasan kenapa Alan menghilang bersama Bruce, sedangkan Charles bersama ayahnya. Daftar ini harus diingat dengan baik oleh Bruce agar kelompok Boxer tidak akan berani untuk membunuhnya. And if the Boxers ever find you, Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Setelah menghafalkan daftar nama bos triad, Alan menyuruhnya menyebutkan nama-nama para pimpinan gangster itu berikut wilayah kekuasaannya. Kini, mereka harus menyembunyikan Bruce karena jika triad sampai tahu Bruce mengetahui identitas mereka, dipastikan Bruce akan dibunuh. Aman dari Boxer, namun tidak dengan triad. Charles memuji aksi cerdas yang dilakukan Bruce dengan membawa puluhan emak-emak untuk menyelamatkannya. What the hell is wrong with you? Using the aunties was inspired. Tanpa Bruce ketahui, ternyata Alan kembali ke Taiwan. No one important. Sebuah resort mewah disewa Charles sebagai tempat perlindungan untuk Bruce dan timnya. Karena selama ini Bruce dan ibunya hidup dalam kesederhanaan, kini Bruce ingin menikmati kemewahan layaknya seorang anak sultan. Chonchu is so cool. This is exactly what I was sing some Britney. Nampak seseorang dalam mobil mengawasi kegiatan Charles dan Bruce. Belum jelas apa yang direncanakan oleh Alan, namun sepertinya dia mendatangi satu persatu kelompok triad dengan membawakan sedikit hadiah. Bruce meminta persetujuan kakaknya dan tim untuk mengajak Grace ke villa ini. Shing sempat tidak setuju, namun Charles mengizinkannya karena menurutnya Grace hanya sebatas mahasiswi yang sedang dimabuk cinta dengan adiknya. Ternyata, dua orang yang mengawasi dalam mobil itu adalah polisi yang ditugaskan oleh Alexis. You didn't hang up, asshole. Meski dalam dunia nyata Bruce tidak bisa menembak, namun dalam video game dia mampu mengalahkan Charles. Bruce mengajak kakaknya ini untuk santuy sejenak. Alexis mulai cemburu karena timnya mengatakan di dalam villa itu terdapat 3 orang wanita. They are all hot, but totally. Grace mengaku orang tuanya pekerja restoran yang sebelumnya menjadi imigran gelap yang diselundupkan ke Amerika oleh Snakehead. Nasib orang tuanya tragis karena kekejaman para penyelundup dari geng triad. After high school, I joined. Why did your parents? Setelah 15 tahun lamanya, Alan bisa bertemu dengan ibunya lagi. Lama berada di Amerika, Alan tidak tahu bahwa adiknya sudah meninggal karena kanker. Alan terkejut karena Big Sun tidak memberitahunya. Padahal dia sudah berpesan jika ada papai tentang keluarganya, dia meminta diberitahu. Alan datang ke makam adiknya untuk minta maaf karena tidak ada di sampingnya saat dia membutuhkan. Disinilah Alan sangat marah kepada Big Sun. Charles menceritakan saat usianya 14 tahun, dia dan orang tuanya yang sedang berada di restoran diserang komplotan gangster. Saat itulah untuk pertama kalinya Charles membunuh demi melindungi keluarganya. The need to protect my family. Food lost its flavor. Tiba-tiba Charles mendapatkan informasi tempat TK disekap. Dia akan pergi untuk menjemputnya, dan karena itu Bruce dilarang keluar dari rumah ini. Bruce meminta Charles menggunakan otak dulu sebelum menggunakan otot. Tak diduga, 2 orang polisi yang mengawasi villa ini telah dibunuh. Pita merah ditinggalkan di sana. Sementara itu, Alexis melihat pergerakan Charles yang sedang pergi menuju sebuah lokasi. Grace mengajak Bruce untuk keluar sebentar. Dia tidak mengindahkan larangan kakaknya. Tempat yang mereka tuju adalah semacam yayasan kemanusiaan yang dikelola banyak sukarelawan anak muda. Tapi disinilah fakta yang sebenarnya terungkap. Karena tempat ini dikelola oleh kelompok pita merah alias Boxer, dan Grace ternyata salah seorang anggotanya. You're the Boxers. Bruce sangat marah karena yang telah membunuh Blood dan hampir membunuh juga kakak dan ibunya. You murdered? Grace beralasan organisasi Boxernya ingin menumpas triad karena selama ini mereka menjadi penindas. Now they're the oppressors. Mendapat amanat dari langit, kelompoknya ingin melindungi rakyat Tionghoa. Tak hanya Asia, organisasi ini telah menyebar ke Eropa, Amerika, hingga Australia.
Grace mengajak Bruce untuk bekerja sama membasmi seluruh pimpinan triad termasuk keluarganya Bruce. Dua anak ini adalah korban kebrutalan triad. Faktanya, orang tua Grace pun bernasib naas akibat tindakan bejat mereka. Do you see what the Triads have done to your brother? All I want. Tidak punya pilihan, Bruce meminta ibunya dan Charles diampuni jika dia membantunya. Tapi Grace tidak bisa memaafkan Charles yang sudah banyak membunuh. I have the entire list in my head. You can't kill me. Akhirnya, Bruce mengaku memiliki daftar bos triad itu. Grace pun berjanji akan melepaskan Charles. Tim kepolisian terkejut karena Charles menghubungi ponselnya Alexis. Charles ingin minta maaf, namun Alexis berada di lokasi yang tidak tepat dan terpaksa dia menutup teleponnya. I know you're probably busy, but Charles pun makin marah dan sakit hati. Dia luapkan kemarahannya kepada puluhan gangster yang menyandra TK. Tidak ada satupun yang dibiarkan lolos dari aksi kebrutalannya. TK kembali dibawa pulang. You're not so Charles. Sementara itu, Alan akhirnya menemui Big Sun. 没报道。 Dia gunakan jarum untuk menusuk jarinya. Dia luapkan kemarahannya dan berjanji akan merebut satu-satunya yang paling Big Sun sayangi, yaitu kerajaan bisnisnya. 你的王国。 Tak diduga, Big Sun kembali sadar. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 7. Berbekal daftar yang diberikan Bruce, kelompok boxer melakukan serangan serentak terhadap 6 pimpinan triad. I want the ghost that the boxers would attack. Namun para boxer ini tidak tahu jika mereka telah dijebak, karena Alan sudah memberi peringatan terlebih dulu kepada mereka. 劝阻。 Setelah itu, Alan kembali ke Amerika. Bagaimana boxer bisa tahu identitas para bos triad ini? Bruce mengelak membocorkan daftarnya. Dan kini, para bos triad itu akan datang ke Amerika untuk melakukan pertemuan dalam pemilihan kepala naga, yakni pemimpin tertinggi dari semua triad. Tugasnya untuk mengatur organisasi, menjaga perdamaian, dan menyatakan perang. Big Sun menentang pemilihan baru karena dia merasa tidak akan terpilih. Dan Alan berencana untuk memaksa mereka memilihnya. Yang ibu butuhkan, Charles mengakuinya sebagai kepala keluarga Sun. Tiba-tiba lampu pun padam. Ternyata yang datang teman-teman Charles. Yang mengejutkan, mereka datang bersama Big Sun. Dia sengaja berpura-pura koma agar musuh mengira dirinya lemah. Selama ini, Shing diam-diam rutin memberinya informasi. Dan Alan khawatir karena rencananya pasti didengar oleh suaminya ini. Lamborghini hijau dihadiahkan khusus untuk Bruce. Spain. Alexis dan tim kepolisian sudah mengendus rencana kedatangan para bos triad itu. Big Sun dengan tegas tidak setuju Alan yang menjadi kepala naga karena dia lebih memilih Charles. Tak hanya itu, Bruce akan dibawa kembali pulang ke Taipei meski Alan tidak setuju. You can't have both of them. Bruce merasa tidak suka dengan gaya berandalan yang ditunjukkan teman-temannya Charles. Bruce membujuk kakaknya ini agar tidak mengikuti keinginan ayahnya yang tidak sesuai dengan hatinya. Karena dia mengetahui Charles lebih suka memasak cakwe daripada memasak otak orang. Alan sendiri sudah menyadari dari awal jika Bruce akan membocorkan daftar namanya kepada boxer. Tapi dia tetap pada keputusannya untuk menjadi kepala naga meski resikonya besar. Diam-diam, Bruce menemui Grace untuk memberitahu lokasi pertemuan para triad di LA. Langkah ini dilakukan Bruce demi melindungi ibu dan kakaknya dari kekejaman ayahnya sendiri. Alexis meminta tim kepolisian mempersiapkan seluruh pasukannya dalam rencana penangkapan besar-besaran. Berbekal penyadap yang dipasang di ponselnya Charles, mereka bisa tahu lokasi pertemuannya. Singkat cerita, seluruh bos triad mulai berdatangan ke sebuah hotel di LA. Tapi si Charles malah sibuk di dapur untuk mencicipi hidangan makan malamnya. Seluruh pelayan berdatangan menghidangkannya. Tidak bisa berdiam diri, Bruce memutuskan untuk datang juga ke lokasi pertemuan dengan mengajak Jun dan TK yang memaksa ikut. Mereka bertiga masuk melalui dapur. Big Sun berdiri untuk meminta persetujuan seluruh bos gangster karena menurutnya Charles yang cocok menjadi kepala naga yang baru.
Tiba-tiba, Alan muncul dengan penampilan baru untuk mencalonkan diri menjadi kepala naga. Menurut Alan, memilih Charles sama saja dengan memilih Big Sun, karena pada dasarnya Charles seorang prajurit yang setia kepada ayahnya. Sebagai orang yang menggagalkan penyerangan terhadap mereka, Alan merasa dirinya yang layak. Tak berselang lama, tim pasukan khusus mulai tiba di lokasi pertemuan. Bruce dan dua rekannya melihat seorang anggota boxer yang menyamar jadi pelayan memasang peledak. Satu troli kue yang dibawa masuk ke lokasi pertemuan pun ternyata ada peledaknya. Sebelum mereka semua mati, Bruce menarik kue tersebut untuk diamankan. Dan akhirnya perang pun dimulai. Wanita berotot kawat ini langsung beraksi untuk menghabisinya. Satu persatu anggota pita merah dihabisi. Alan pergi bersama Bruce, sedangkan Charles dengan ayahnya. Aksi balas dendam dilancarkan Jun untuk menghabisi Grace demi kematian saudarinya. TK menyelamatkan Alan dan Bruce agar bisa kabur dari lokasi. Mereka kembali ke rumah. Disinilah Big Sun sangat marah kepada Alan, khususnya kepada Bruce. Karena itu, dia ditugaskan untuk membunuh adiknya sendiri. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Salah satu bos triad bernama Frank Ma dijebloskan ke dalam sel tahanan. Dia mengaku siap bekerja sama dengan Alexis agar mendapat jaminan pulang dengan aman. Frank Ma meminta dia memburu Big Sun terlebih dulu untuk dijebloskan ke dalam penjara. Bersembunyi di sebuah apartemen, Bruce hanya ingin ibunya ini menjadi sosok ibunya dulu lagi yang tidak berurusan dengan gangster. Tapi Alan bersikeras untuk merebut kembali apa yang menjadi haknya selama ini. Tiba-tiba, Charles muncul meluapkan kemarahannya kepada Bruce. Meski ayahnya sudah memberinya perintah, Charles tidak sanggup membunuh adiknya. Mereka heran kenapa polisi juga bisa mengetahui lokasi pertemuan itu. This must have an informant. Charles marah karena Bruce mengusulkan untuk membunuh ayah mereka demi menuntaskan masalah ini. Di sini, Alan mengungkap sebuah fakta, bahwasannya pembunuhan pertama yang dilakukan Charles saat usianya 14 tahun sebenarnya ujian yang sengaja disusun oleh ayahnya. Karena kejadian itu, Charles mulai terbentuk menjadi seorang pembunuh meski hatinya menolak. Kini, Charles harus berani menghadapi ayahnya yang sudah keji ingin membunuh anaknya sendiri di depan mata ibu mereka. Charles pun sadar ponselnya telah disadap oleh Alexis dan karena itu polisi mengetahui lokasi pertemuannya. Kembali menemui ayahnya, Charles mengaku tidak tega. Dia sendiri yang mengatakan harus melindungi keluarga, tapi malah ingin membunuh anaknya sendiri. Charles menolak kembali ke Taiwan, memilih jadi koki, daripada menjadi gangster pembunuh lagi yang tidak pernah puas memperebutkan harta dan kekuasaan. Big Sun yang kecewa akhirnya menugaskan Shing untuk menghabisi Bruce. Tak bisa tinggal diam, Charles membunuh dua temannya ini untuk mengejar Shing. Namun dia gagal dan akhirnya ditangkap polisi. Charles meminta Alexis melepaskannya karena kini ibu dan adiknya dalam bahaya. Namun wakil jaksa ini menolak sebelum Charles mengatakan di mana ayahnya bersembunyi. Their lives are in danger. Alan dikejutkan dengan kemunculan Shing yang sedang memburu Bruce. Tak bisa membiarkan anak bungsunya dalam bahaya, Alan akhirnya melawan. Baku hantam pun terjadi hingga akhirnya Alan berhasil menghabisi Shing. Pulang
Pulang ke rumah, Bruce terkejut melihat ibunya. Tiba-tiba, Alexis menghubungi Bruce dari kantor polisi. Dia meminta Bruce mengatakan di mana Big Sun bersembunyi dan berjanji akan melepaskan Charles. Bruce akhirnya setuju, namun dia ingin berbicara dulu dengan kakaknya tanpa direkam. Bruce meminta Charles mengatakan di mana ayah mereka berada karena dia akan membunuhnya. Meski dianggap bodoh tidak pandai menggunakan senjata, namun Bruce punya keberanian dan kecerdasan yang tidak dimiliki kakaknya ini. I'm going to kill him. Tiba-tiba, Bruce mengatakan kepada Alexis bahwa Brother Sun tidak bekerja sama dengan polisi. Singkat cerita, Bruce menodongkan pistol kepada ayahnya. Big Sun mulai menyadari tidak bisa meremehkan anak bungsunya ini yang dikira cupu. Karena itu, Big Sun akan mengajaknya ke Taiwan untuk menggantikan posisi Charles. Dari mulai biawak untuk menyelamatkan Charles, kemudian emak-emak pemain mahjong hingga memanfaatkan kelompok boxer untuk membantai Triad. Ini semua karena ide cemerlangnya Bruce. Menolak untuk mengikuti keinginan ayahnya, Bruce melepaskan tembakan. Dia tinggalkan ponsel agar Big Sun tidak punya pilihan selain menghubungi IGD. Dan akhirnya dengan sendirinya Big Sun akan ditangkap. Bruce meminta ayahnya ini tidak mengganggu lagi ibunya dan Charles. Papa. Alexis senang karena akhirnya Big Sun tertangkap dan Charles pun dibebaskan. Kini, Charles bisa fokus dengan keinginannya menjadi koki. Namun, Alan akan tetap ke Taiwan untuk memimpin Jet Dragon, memperbaiki bisnis keluarga mereka menjadi legal dan bersih. Meski berat, akhirnya Bruce pun setuju. Sebelum itu, Alan datang ke rumah sakit, menyamar jadi perawat untuk menyuntikkan racun, agar Big Sun menderita diabetes hingga dia harus disuntik insulin secara teratur.